Dengan menggunakan jurus 18 tapak naga miliknya, Donian menyerang pasukan berkuda yang dipimpin oleh Murongfu. Donian sangat marah dan kecewa terhadap ketua suku Kaipang yang telah menjebaknya. Pada saat itu anak Duan Chengjun datang bersama selingkuhan ketua suku Kaipang. Wanita inilah yang pertama kali memfitnah Donian jika Donian telah membunuh suaminya. Namun meskipun begitu, Donian tetap membela wanita itu saat wajahnya ditaburi serbuk beracun oleh anak Duan Chengjun. Bahkan Donian membelanya saat ketua suku Kaipang menendang wanita itu. Donian menendang ketua suku Kaipang hingga terpental. Donian masih memiliki hati nurani. Namun sayangnya, ternyata Murongfu bersama pasukannya sudah tiba di sana. Ketua suku Kaipang terlihat senang karena bala bantuan kini telah tiba. Namun yang terjadi, ketua suku Kaipang malah diserang menggunakan ratusan anak panah. Anak panah itu melesat menghujani tubuh ketua suku Kaipang. Murongfu ini benar-benar orang yang sangat licik, bre. Serangan itu bahkan membuat selingkuhan ketua suku Kaipang tewas seketika. Untuk mendekati musuh yang menggunakan anak panah, Donian mengambil sebuah kayu untuk menghalau serangan anak panah itu. Ia berusaha menjaga jarak dengan mereka. Setelah itu Donian melemparkannya ke arah Murongfu. Sayangnya serangan itu dapat ditepis. Kemudian Donian mengeluarkan jurus 18 tapak naga untuk menyerang pasukan berkuda satu persatu. Lihat hal itu, Murongfu kemudian maju menyerang Donian menggunakan pedang. Hanya dengan tangan kosong saja, ternyata Donian mampu menahan setiap serangan Murongfu. Tunggu kemampuan yang luar biasa. Serangan anak panah dilesatkan. Itu adalah serangan anak Duan Chengjun yang menyerangnya secara diam-diam. Meskipun anak panah itu beracun, namun dengan tenaga dalam milik Murongfu, racun itu dapat dinetralkan dengan mudah. Murongfu kemudian melemparkan pedangnya. Alhasil dirinya pun jatuh terperosok. Lihat hal itu, para prajurit Murongfu tak tinggal diam. Mereka mulai maju menyerangnya. Menyadari hal itu, Donian bergegas membantunya. Ia mengajar satu persatu para prajurit itu dengan kemampuan kungfu miliknya. Donian kemudian menyuruh wanita itu untuk pergi dari sana karena tempat ini sangatlah berbahaya. Sebelum kepergiannya, wanita itu memberikan pedang yang selalu dipakai oleh Duan Chengjun kepada Donian. Dengan adanya pedang itu, meskipun Donian sendirian, dia dapat dengan mudah membantai para prajurit yang berusaha menyerangnya. Tanpa ragu sedikit pun, Donian menebas mereka. Hingga akhirnya Murongfu pun muncul kembali dan menyerang Donian. Mereka berdua lalu beradu skill berpedang. Kemampuan dua ahli kungfu ini benar-benar luar biasa, bre. Akhirnya, saat Donian ingin menggunakan jurus 18 tapak naga, Murongfu memilih menghindari serangan itu secara langsung. Ia kemudian menerobos atap dan pergi dari sana. Betapa mengejutkannya, kini di hadapan Donian terdapat mayat para tetua geng pengemis dan suku Kaipang yang tergantung. Lihat hal itu, Donian sangat marah. Ia kemudian melancarkan jurus 18 tapak naga ke arah Murongfu. Sayangnya, serangan yang dilancarkan Donian mampu dibalikan oleh Murongfu, yang membuat Donian terpental. Hal itu membuatnya terluka cukup parah. Sepertinya Donian hampir kehilangan kesadarannya, bre. Namun pada saat itu, Donian teringat dengan kata-kata gurunya. Dia berkata, dalam situasi apapun, cobalah untuk tetap tenang, lalu fokuskan pikiran pada satu tujuan. Dengan begitu, Donian akan dapat mengeluarkan jurus 18 tapak naga yang sempurna. Pada saat Murongfu akan menghabisi Donian tiba-tiba tersadar. Kini Donian telah mengerti apa arti sebenarnya dari jurus 18 tapak naga. Itu sebenarnya adalah jurus 18 penakluk naga, jurus terkuat dari puncak dunia perkumpulan. Jurus ini bahkan dapat menyerang lawannya dari jarak jauh. Donian cukup memusatkan energi Tai Chi yang ada di dalam tubuhnya untuk melakukan serangan. Murongfu dihempaskan oleh Donian ke sana kemari. Kemudian Donian menyerang Murongfu dengan pukulan 18 penakluk naga itu. Alhasil Murongfu tak dapat melakukan perlawanan sama sekali. Setelah itu, Donian mengumpulkan energi Tai Chi dengan jumlah yang besar, lalu menghantam Murongfu dengan serangan itu. Alhasil, tubuhnya terpental menghancurkan bangunan. Setelah menguasai jurus barunya, kini Donian menjadi lebih kuat lagi dari yang sebelumnya. Dan tak lama kemudian, para pendekar dari suku Kaipang dan geng pengemis yang tersisa mendatangi Donian. Sepertinya mereka sudah mengetahui fakta yang sebenarnya. Mereka meminta maaf dan juga meminta Donian untuk memimpin mereka kembali. Namun Donian menolaknya. Ia lebih memilih hidup bebas dan berkelana tanpa adanya ikatan dari suatu suku. Film pun berakhir. Nantikan film seru lainnya.